Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sohib Jasmera Islam? Di video kali ini saya akan membahas tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jangan skip video ini agar kalian bisa mengambil hikmah dari kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oke, sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya kita semua tidak melupakan sejarah Islam. Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan 20 April 571 Masehi. Pada bulan ini dipenuhi dengan kejadian yang menakjubkan. Rabiul Awal merupakan salah satu bulan teristimewa dalam kalender Hijriah karena di bulan itu lahir manusia agung yakni Nabi Muhammad SAW. Karena itu, sebagian besar umat Islam di belahan dunia merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan membaca sholawat, bersedekah, dan amal-amalan lainnya. Nabi Muhammad SAW terlahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib, seorang saudagar yang sering berpergian ke negeri Syam, dan Aminah bin Wahab. Abdullah, ayah dari Rasulullah SAW, merupakan anak dari pemimpin suku Quraisy yang sangat dihormati di kalangan warga. Sementara Aminah merupakan pemimpin dari Bani Zuhroh. Ia adalah sosok wanita paling mulia dalam hal keturunan dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy. Namun Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad yang saat itu baru berusia 2 bulan. Sehingga Nabi Muhammad terlahir sebagai seorang anak tanpa didampingi oleh ayahnya. Dalam kitab Al-Barzanji yang ditulis Syahid Ja'far bin Husain Al-Barzanji disebutkan beberapa keajaiban jelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di antaranya padamnya api sesembahan kaum Majusi di Persia yang selama ribuan tahun disembah, serta hancurnya pasukan gajah pimpinan Raja Abrohah yang menyerang Ka'bah. Atas izin Allah, ribuan burung ababil dari surga datang menyerang melempari pasukan Abrohah dengan batu membara dari neraka. Peristiwa itu kemudian diabadikan Al-Quran dalam surat Al-Fil atau pasukan gajah. Dalam kitab itu juga dikisahkan singkat detik-detik menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Memasuki bulan ke-9 kehamilan Sayyidah Aminah saat hari-hari kelahiran Nabi Muhammad SAW sudah semakin dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin melimpahkan bermacam anugerahnya kepada Sayyidah Aminah mulai tanggal 1 hingga malam 12 Rabiul Awal, malam kelahiran Al-Mustafa Muhammad SAW. Pada malam pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan segala kedamaian dan ketentraman yang luar biasa sehingga Sayyidah Aminah merasakan ketenangan dan kesejukan jiwa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Pada malam kedua, dengan seruan berita gembira kepada ibunda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan dirinya akan mendapati anugerah yang luar biasa dari Allah. Pada malam ketiga, datang seruan memanggil Aminah yang mengabarkan sudah dekat kelahiran Nabi mulia. Pada malam keempat, Sayyidah Aminah mendengar seruan beraneka ragam tasbih para malaikat secara nyata dan jelas. Pada malam kelima, Sayyidah Aminah mimpi bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pada malam ke-6, Sayyidah Aminah melihat cahaya Nabi Muhammad SAW memenuhi alam semesta. Pada malam ke-7, Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti saling berdatangan mengunjungi kediamannya membawa kabar gembira sehingga kebahagiaan dan kedamaian semakin memuncak. Pada malam ke-8, Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut terdengar dengan jelas mengumandangkan, "Berbahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta, telah dekat kelahiran Nabi Agung, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta." Pada malam ke-9, Allah semakin mencurahkan rahmat kasih sayang kepada Sayyidah Aminah sehingga tidak ada sedikit pun rasa sakit, sedih, susah dalam jiwa Sayyidah Aminah.
Pada malam ke-10, Sayyidah Aminah melihat tanah Thaif dan Mina ikut bergembira menyambut akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada malam ke-11, Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersukacita menyongsong kelahiran Sayyidina Muhammad SAW. Detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal di sepertiga malam. Di malam ke-12 ini, langit dalam keadaan cerah tanpa ada mendung sedikit pun. Saat itu, Abdul Muthalib sebagai kakek Nabi Muhammad SAW sedang bermujarat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar Ka'bah. Sayyidah Aminah yang sedang menunggu kelahiran sang Nabi dikejutkan dengan kehadiran 4 perempuan mulia, yakni Siti Hawa, Siti Sarah, Aisyah, dan Siti Maryam. Mereka menyampaikan kabar gembira kepada ibunda Nabi. Di malam itu, seluruh alam raya bergembira dan bersolawat dengan bahasa dan cara yang berbeda-beda. Pada suatu saat, Abdul Muthalib membawa bayi Nabi Muhammad SAW ke Ka'bah. Hal ini dilakukannya untuk berdoa sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas kelahiran Nabi Muhammad. Kakek Rasulullah SAW kemudian menyerahkan bayi Muhammad kepada salah seorang ibu susuan dari Bani Sa'ad bin Bakar. Ibu susuannya bernama Halimah binti Abi Zuaib. Sebelum Halimah menjadi ibu susu yang terpilih, diceritakan bahwa saat itu Halimah dan rombongannya pergi ke Makkah. Di sana mereka kemudian ditawari untuk menyusui bayi Muhammad. Namun, rombongannya Halimah menolak tawaran tersebut. Mereka beralasan bahwa Muhammad saat itu adalah seorang anak yatim, sementara mereka membutuhkan imbalan dari ayah sang bayi. Di tengah-tengah kelompok yang menolak, hanya Halimah yang bersedia bersikeras untuk menyusui bayi Muhammad. Hingga ia dan suaminya berhasil membawa sang bayi pulang. Nabi Muhammad pun saat itu tinggal bersama ibu susuannya di dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Perlu diketahui bahwa zaman dulu masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih dan berada di lingkungan dengan bahasa Arab yang fasih. Muhammad kecil saat berusia 5 tahun sudah kembali ke rumahnya. Ia mulai kembali hidup bersama ibunda dan kakeknya. Namun tak lama setelah itu, tepatnya saat Rasul berusia 6 tahun, Nabi Muhammad juga kehilangan sang ibu, Siti Aminah, yang meninggal dunia setelah mereka berdua ziarah ke makam Abdullah. Aminah dikabarkan jatuh sakit sebelumnya dan dikuburkan di sebuah desa bernama Abwa. Alhasil, Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah bersama Ummu Aiman, sosok pelayan di keluarganya yang kemudian dianggap sebagai saudara sendiri oleh orang tua Nabi Muhammad SAW. Sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad harus diasuh oleh Abdul Muthalib, kakeknya. Sang kakek dikisahkan memiliki tempat spesial karena Nabi Muhammad SAW menghabiskan masa kecil bersamanya. Demikianlah seorang Nabi Muhammad yang masih berusia 6 tahun harus menjadi seorang yatim piatu tanpa kedua orang tuanya. Hal ini membuat Nabi Muhammad dirawat sepenuhnya oleh Abdul Muthalib yang sangat menyayanginya. Nabi Muhammad kecil hidup bahagia dalam asuhan Abdul Muthalib dan Ummu Aiman, namun seakan kebahagiaan tidak berlangsung lama. 2 tahun kemudian, Muhammad kecil kembali kehilangan seseorang yang istimewa baginya, yakni sang kakek Abdul Muthalib. Tidak dapat dibayangkan bagaimana kesedihan seorang anak usia 8 tahun tersebut. Pengasuhan Muhammad kecil kemudian diserahkan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Disebutkan dalam sejumlah sirah bahwa Abdul Muthalib mewariskan hal tersebut kepada Abu Thalib, mengingat Abdullah dan Abu Thalib adalah saudara seibu. Saat bersama pamannya inilah, seorang pemuka agama mengenali Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa Islam kepada seluruh masyarakat dunia. Masya Allah, sahabat Jas Merah Islam.